Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali saya mengajak kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20 di bawah judul perikop Mana Sabat. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, ketika kita berada dalam kesulitan, Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Pertolongannya selalu luar biasa dan membuat kita kagum akan kasih-Nya. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta logika normal manusia, karena Ia mampu melakukan hal-hal yang ajaib dan heran. Demikian pertolongan Allah yang dinyatakannya bagi umat Israel yang sedang membutuhkan makanan di padang gurun. Sungut-sungut bangsa itu sampai ke telinganya, dan Ia menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada bangsa itu bahwa Ia akan menyediakan makanan bagi mereka, baik daging pada waktu senja maupun roti pada waktu pagi. Seperti yang dikatakan oleh Allah, maka datanglah burung-burung puyuh waktu petang dan mana pada waktu pagi. Hal itu diberikan oleh Allah supaya mereka mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah mereka yang senantiasa menjaga dan menyertai mereka. Allah pun menyuruh tiap-tiap orang mengambil sesuai dengan keperluan mereka untuk seisi kemahnya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Namun ada di antara mereka yang menyimpan makanan itu sampai besoknya, sehingga menjadi berulat dan berbau busuk. Mereka merasa khawatir akan kebutuhan jasmani mereka, padahal Allah telah menyediakan bagi mereka untuk tiap-tiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya akan pemeliharaan Allah atas hidup mereka. Ketidakpercayaan mereka kepada Allah menjadikan mereka orang-orang yang rakus dan tidak tenang, karena mereka hanya fokus pada hal-hal duniawi saja.
Saudaraku jemaat Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini kita diingatkan untuk yang pertama, tidak bersungut-sungut atas apapun keadaan kehidupan yang kita alami, melainkan senantiasa bersyukur atas setiap berkat dan kasih Tuhan yang dinyatakannya bagi kita. Karena berkat Allah selalu ada pada saat kita memerlukannya. Sungut-sungut kita sebenarnya menjadi tanda lemahnya iman kita kepadanya. Yang kedua, taatilah apa yang menjadi petunjuk dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Karena ketaatan itu akan mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi umatnya, tetapi Ia selalu merancangkan damai sejahteranya. Sebaliknya, ketidaktaatan kita pada perintah Tuhan membuat berkat dapat berubah menjadi kutuk. Karena itu, biarlah perintah dan ajaran Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa dalam hidup kita. Yang ketiga, ada banyak hal dalam dunia ini yang dapat membuat kita khawatir. Namun kita diajarkan untuk tidak khawatir akan apapun juga, terutama akan apa yang kita perlukan, tetapi bergantung pada pemeliharaan Allah. Karena ketika kita khawatir, berarti kita meragukan kuasa dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, nyatakanlah iman dan pengharapan kita di dalam Dia, karena Ia tahu apa yang baik bagi kita dan kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.